Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hilda Ica Misalia dari jurusan Manajemen Keuangan STIE Indonesia Malang. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diberikan oleh Bapak Eko Juni. Untuk data pribadi saya, tempat dan tanggal lahir saya di Malang, tanggal 26 Juni 1998. Untuk saat ini saya tinggal di Malang, di daerah Sukun. Status saya saat ini adalah seorang karyawan tenaga teknis kefarmasian yang ada di Malang dan bekerja sampingan sebagai seorang freelance. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan bisnis plan. Sebelumnya saya akan mereview ulang apa itu bisnis plan. Jadi, bisnis plan merupakan suatu rencana tertulis yang menjelaskan bagaimana suatu kegiatan bisnis atau usaha dilakukan dengan mendapatkan tujuan yang dikehendaki. Nah, sebelum melakukan suatu bisnis plan, pasti kita yang pertama harus memiliki ide bisnis terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin melakukan suatu bisnis tetapi tidak mempunyai ide bisnis. Sebetulnya ide bisnis itu banyak kita jumpai di mana saja, asal kita ada kemauan untuk mencarinya dan melakukan riset dari mana saja. Beberapa ide bisnis itu bisa kita jumpai di mana saja, seperti contohnya jalan-jalan, ATM, atau amati, tiru, modifikasi, role model, membaca, diskusi, bisa join medsos yang lainnya. Di sini saya mengenai bisnis plan mengambil judul yaitu content creator. Nah, latar belakang saya memilih bisnis ini serta gambaran singkat bisnis tersebut yaitu singkat cerita awalnya saya itu memiliki sebuah Instagram. Nah, di situ itu saya kayak tertarik membuat suatu postingan, yaitu istilahnya kalau zaman sekarang itu tipografi. Nah, gimana caranya biar saya itu kelihatan postingan itu kayak estetik dan banyak orang yang suka dengan postingan yang saya buat. Pada dasarnya sekarang ini kita harus melek yang namanya teknologi. Artinya, dengan kita mengikuti perkembangan zaman seperti ini akan mendatangkan inspirasi, inovasi dalam menjalankan suatu ide bisnis. Nah, kreasi yang saya lakukan di Instagram itu kayak postingan suatu instastory atau postingan foto, dimana itu tuh ada yang namanya kayak yang awalnya foto pure, foto asli dari kamera itu diedit lagi. Kesannya foto yang saya posting itu kelihatan rapi, estetik, dan kayak menonjol. Orang itu kayak dilihatnya itu bagus gitu loh. Nah, setelah itu dulunya itu sesering itu ya saya melakukan hal tersebut kayak editing misalnya saya berada di luar atau jalan-jalan itu saya melakukan berbagai foto, saya edit kemudian saya upload di Instagram. Nah, kalau sekarang ini kan namanya lebih ke fashion gitu ya, kayak kuliner, OTD, terus apa namanya konten-konten video kayak kita melakukan ritual daily in my life gitu. Nah, setelah saya melakukan berbagai postingan-postingan Instagram, alhamdulillahnya banyak respon positif yang datang dari saya, dari berbagai kalangan orang yang tidak saya kenal maupun orang terdekat saya. Itu banyak yang DM maupun chat ya. Itu kayak bilang postingannya bagus dan banyak pesan yang bilang, "Kak, minta tutorialnya dong gimana?" gitu. Nah, awalnya sih saya sempet kayak ragu gitu, soalnya bagi saya itu cuma postingan yang biasa aja. Tidak lama kemudian ada teman juga atau orang lain yang meminta saya untuk melakukan collab atau kerjasama mengenai perkontenan tersebut. Setelah menunggu beberapa minggu untuk berpikir,
Dan akhirnya itu saya menyetujui hal tersebut. Akhirnya kita kayak melakukan pertemuan, ngebahas project gitu. Nah, saya kayak melakukan apa ya, istilahnya katalog yang saya buat gitu loh. Gimana orang itu bakalan tertarik apa gimana. Nah, karena bagi saya di zaman sekarang ini sangat mudah mendapatkan uang dari teknologi jika kita memiliki kemampuan ide, kreativitas, dan keyakinan. Meskipun saya seorang karyawan biasa, tetapi saya juga memiliki semangat untuk melakukan hal tersebut. Bagi saya itu adalah sebuah hobi yang awalnya cuman iseng-iseng aja sih. Nah, freelance atau konten kreator yang saya kerjakan sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan. Jasa yang saya tawarkan berupa katalog bagaimana saya melakukan konten editing video, foto, serta promosi melalui sosial media supaya orang tertarik dengan konten yang saya lakukan. Biasanya itu berisi kayak informasi, serta mengumpulkan ide-ide, kemudian melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijadikan suatu konten sesuai dengan tujuan gitu. Untuk kayak prospek kerjanya itu saya melakukan kegiatan setelah saya bekerja, memulai untuk melakukan editing yang bakal diposting untuk setiap harinya. Untuk contoh atau project yang saya buat sekarang ini bisa dilihat seperti intinya. Saya ambil saat ini tuh adalah mengenai informasi sebuah kesehatan, juga online shop editing katalog produk, yaitu kayak tips, terus apa namanya, cara pemakaian obat, kekurangan dan kelemahan saya di waktu ya. Soalnya karena saya kan ada juga pekerjaan lain yang menetap gitu, dan solusinya itu ketika saya dalam keadaan capek, saya istirahat dulu, kemudian saya melakukan semacam me time, jalan-jalan, ataupun hal yang membuat saya bangkit dari situ. Nah, akhirnya saya menemukan ide baru lagi untuk melakukan editing lagi gitu. Market atau pasarnya itu sebenarnya mengenai pesaing bisnis itu ada banyak, seperti kayak apotek online yang besar telah memiliki nama yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Tetapi balik lagi pada strategi promosi yang dilakukan dan ada beberapa tips atau cara untuk menghadapi pesaing tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu kenali sebuah kompetitor. Yang kedua, kenali pelanggan. Yang ketiga, pahami situasi dan kondisi pesaing. Untuk yang keempat, tunjukkan keunikan produk tersebut. Dan yang kelima, lakukan analisa usaha dan tentukan target pasar. Yang keenam, perhatikan pelanggan yang lama. Yang ketujuh, jelajahi peluang kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu tetap berinovasi. Nah, untuk strategi penjualannya itu sistem saya sekarang ini yaitu berupa postingan Instagram yang sudah jadi. Selanjutnya tinggal melakukan suatu promosi di akun yang udah dijalankan. Misalnya saat ini saya melakukan pengeditan di sebuah akun apotek online sama all shop baju online gitu. Untuk uraian promosi yang digunakan itu promosi berupa iklan di Instagram maupun dari kayak omongan-omongan teman-teman gitu. Nah, untuk strategi khusus lainnya itu dengan mempertahankan kreativitas dan inovasi serta role model, soalnya beberapa orang juga memiliki selera masing-masing. Yang paling terpenting itu bagaimana fokus yang kita kerjakan dan terus berinovasi serta melihat kompetitor lainnya. Untuk bisnis yang sudah berjalan ini, jasa saya berikan strategi atau kegagalannya insya Allah masih belum ada ya, karena
itu kayak masih semacam postingan-postingan gitu. Saya berharapnya orang yang berkolaborasi sama saya tetap selalu melakukan kerjasama balik lagi sama saya, dan orang-orang juga tertarik sama konten yang saya buat selama ini. Untuk rencana keuangan bisnis yang saya jalankan ini sebenarnya tidak memungut biaya yang cukup besar ya, karena dikerjakan di HP gitu. Tapi yang terpenting kita ada koneksi internet, terus kita sudah punya aplikasinya, tinggal download ya, yang tidak berbayar sama sekali. Cuman kita ya gitu harus memiliki pulsa seenggaknya. Kalau pulsa saya atau wifi ya, sebulan itu paling pulsa sekitar 70.000. Terus kalau wifi 100.000. Dan kemudian juga saya harus memiliki tripod pastinya, sama pencahayaan lighting buat hasilnya itu lebih bagus lagi. Perkiraan nilai dana yang dibutuhkan untuk mulai menjalankan ide konsep bisnis yaitu 300.000. Rencana penentuan atau kegunaan dari dana tersebut itu tripod 150, pulsa 100.000, preset 50. Dan pastinya kita juga harus memiliki HP sekiranya kapasitas memorinya itu lebih banyak ya, karena kita membutuhkan ruang yang cukup banyak untuk penyimpanan seperti aplikasi dan editing video atau foto yang sudah kita edit. Omset yang saya peroleh kurun waktu 6 bulan terakhir ini tergantung dari postingan atau video yang saya buat, dan kadang juga melebihi target omset yang saya peroleh. Untuk proyeksi arus kasnya saya uraikan seperti yang ada di gambar ini ya, itu perumpamaannya seperti itu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan kata-katanya bisa dipahami. Saya minta maaf barangkali ada kesalahan saat penulisan, saat penyampaian, semoga bisa diterima, dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.